Saya yakin kalian pasti merasakan betapa tidak menentunya kondisi saat ini, bukan? Video kemarin tentang pembatasan impor beras benar-benar menciptakan kehebohan luar biasa. Kolom komentar penuh dengan kekhawatiran, banyak yang merasa cemas tentang masa depan pangan kita. Tetapi tahukah kalian, di balik semua kegelisahan ini, ada sekelompok orang yang justru akan meraih kesempatan emas. Selama ini mungkin kalian berpikir bahwa bertani adalah pekerjaan yang kotor, tidak menjanjikan, dan tidak memiliki prospek cerah. Buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Sekarang, di tengah ancaman krisis pangan global, akan terjadi pergeseran besar. Gunakan logika sederhana. Ketika nilai uang terus merosot, kertas tidak bisa dimakan. Ketika pabrik tutup dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja, manusia tetap memerlukan makanan 3 kali sehari. Ingat baik-baik, di masa depan, siapa yang menguasai pangan adalah pemimpin sesungguhnya. Yang memiliki lahan produktif adalah orang yang akan sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan membongkar rahasia 5 tanaman istimewa yang berpotensi mengubah kehidupan finansial kalian. Ini bukan sekedar tutorial berkebun, ini adalah strategi bertahan hidup dan menciptakan kemakmuran dari tanah kalian sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai. Ini bukan video tutorial berkebun untuk mempercantik halaman rumah. Kita membicarakan tentang ketahanan hidup, kemandirian ekonomi, dan strategi kemenangan finansial di tengah ketidakpastian. Jangan biarkan tanah kalian menganggur, sekecil apapun. Halaman 2 meter persegi, itu aset berharga. Lahan belakang berumput liar, itu potensi belum dimanfaatkan. Balkon kosan, itu lahan produksi. Di tahun 2026, nilai uang di rekening bisa tergerus inflasi. Tetapi, nilai tomat di kebun kalian, nilai cabai di pot kalian, itu akan terus meningkat mengikuti kebutuhan dasar manusia. Tanah kalian adalah bank yang tidak akan pernah tutup. Tanah kalian adalah mesin pencetak uang dengan tinta berupa air dan sinar matahari. Hari ini, saya akan memberikan 5 kunci rahasia tanaman yang dipilih karena ketahanan dan potensi harganya yang akan melonjak saat kondisi sulit. Siap menjadi pemenang baru? Tanaman 1, cabai. Jika emas batangan adalah pelindung nilai di berangkas, maka cabai adalah emas yang bisa dimakan dengan rasa pedas. Mengapa cabai di urutan pertama? Karena cabai memiliki satu sifat ajaib, pengendali inflasi. Ketika harga cabai melonjak, seluruh negara bisa geger. Badan Pusat Statistik sering menyebutkan cabai sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar. Artinya, komoditas ini selalu dicari. Mau harganya 20.000, 50.000, bahkan 100.000 per kilogram, orang Indonesia tetap akan membeli. Mengapa? Karena lidah kita sudah sangat melekat dengan rasa pedas. Potensi keuntungan. Siklus tanam cabai relatif cepat. 3-4 bulan sudah bisa panen, dan bisa berkali-kali dalam satu periode. Ini arus kas mingguan. Bayangkan, 2026, cuaca tidak menentu, pasokan menurun, di pasar cabai langka. Harganya melonjak dari 30.000 ke 100.000 per kilogram. Setiap butir cabai yang kalian petik, nilainya naik 3-4 kali lipat. Pertanyaannya, apakah kalian mau jadi penonton yang mengeluh atau pemain yang menikmati hasilnya? Tanaman 2, jagung pakan. Untuk kalian yang ingin main aman, ingin bermain volume besar, ingin menjadi pemasok industri, jagung pakan adalah jawabannya. Mengapa disebut tulang punggung? Mari gunakan logika. Manusia membutuhkan protein, telur dan daging ayam. Ayam itu makannya apa? Komponen utama pakan ternak adalah jagung. Selama manusia masih membutuhkan telur dan ayam goreng, maka jagung akan selalu dicari. Ini rantai pasokan vital. Memegang jagung artinya kalian memegang kunci industri protein nasional. Bisnis skala besar. Kalau cabai dijual ke konsumen akhir, jagung dijual ke pabrik pakan, peternak. Mereka membeli berton-ton, 1 truk penuh. Pasarnya sudah ada, besar, dan selalu membutuhkan. Keunggulan teknis. Pertama, tangguh. Tidak butuh disiram tiap hari. Tumbuh di lahan kering bisa. Perawatan mudah. Risiko gagal panen lebih rendah. Kedua, bisa disimpan. Panen, pipil, jemur, simpan di karung. Tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jagung kering menyimpan nilai. Harga turun, tahan dulu. Tumbuh harga naik, baru lepas. Kalian punya kendali penuh atas aset.
kontribusi untuk negara. Kalau kita ramai-ramai menanam jagung, produksi nasional naik, kebutuhan impor turun, ketahanan pangan kuat, harga telur dan ayam stabil, rakyat bisa makan protein terjangkau, gizi anak Indonesia terjaga. Dari 1 biji jagung yang kalian tanam, kalian berkontribusi untuk gizi anak bangsa. Di tahun 2026, pabrik pakan dan peternak akan tetap mencari kalian. Tanaman 3. Sayuran umur pendek. Apa tantangan dari sistem penghasilan bulanan? Waktu tunggu. Bekerja tanggal 1, terima hasil tanggal 30. Di masa tantangan 2026, menunggu 30 hari terasa sangat lama. Tanaman 3. Sayuran umur pendek. Kangkung, bayam, sawi, pakcoy. Mengapa disebut mesin ATM hidup? Siklus hidup hanya 20-30 hari. Kangkung bahkan 16 hari sudah bisa dipanen. Ini produksi pangan berkecepatan tinggi, solusi cepat untuk perputaran ekonomi harian. Strategi kunci, rotasi berkelanjutan. Jangan tanam serentak. Bagi lahan jadi 30 kotak. Hari pertama, tanam kotak 1. Hari kedua, tanam kotak 2. Terus sampai hari ke-30. Hari ke-25 atau 30, kotak 1 siap panen. Besok kotak 2 panen. Kotak 1 yang kosong, tanam lagi bibit baru. Kalian menciptakan siklus berkelanjutan. Setiap hari, ada sayuran siap jadi pemasukan. Ini keamanan finansial level dasar. Mengapa pasarnya selalu ada? Sayur kalian tumbuh di tengah pemukiman, jarak 0 km, tidak ada biaya distribusi jauh. Bisa jual harga kompetitif dengan margin lebih baik. Tetangga dapat barang baru dipetik 5 menit lalu, masih segar. Sekali tetangga merasakan sayur segar dari kebun kalian, mereka jadi pelanggan setia. Pasarnya ada di kanan kiri tembok rumah kalian sendiri. Tidak punya tanah? Gunakan hidroponik sederhana, vertikultur, atau tanam vertikal. Dinding rumah kosong adalah lahan vertikal. Jangan jadikan lahan sebagai alasan. Fokus pada kemauan. Tanaman 4, pisang dan pepaya. Bagaimana kalau kalian sibuk? Ingin aset yang bekerja sendiri saat istirahat? Pisang dan pepaya adalah jawabannya. Penghasilan pasif alami. Mengapa penghasilan pasif? Usahanya cuma sekali saat menanam. Setelah itu, tumbuh sendiri. Kalian istirahat, batangnya membesar. Kalian kerja, daunnya melebar. Kalian tidur, buahnya matang. Bangun, tinggal panen. Setelah panen, dia tumbuh lagi. Tidak perlu olah tanah dari nol. Tidak perlu beli bibit lagi. Pisang, zero waste. Semua bagian bernilai. Pertama, buah, energi instan, semua usia butuh. Kedua, daun, pembungkus alami, restoran dan pasar butuh. Ketiga, jantung, sayuran bergizi. Keempat, batang, kerajinan, pakan ternak. Investasi awal sangat rendah, arus kas berjalan terus bertahun-tahun. Pepaya California, pemasukan mingguan. Umur 7 bulan sudah panen pertama. Setelah itu, berbuah terus-menerus 2-3 tahun. Setiap minggu bisa petik. Solusi arus kas rutin operasional harian. Pepaya tidak kenal musim, selalu produktif, buah rakyat yang murah, enak, sehat. Pasarnya luas dari warung sampai supermarket. Buah lokal jadi pilihan utama. Saat harga buah impor menyesuaikan jadi lebih tinggi, konsumen akan beralih ke buah lokal, pisang dan pepaya. Kalian menjadi penyedia alternatif, menyediakan solusi gizi terjangkau. Kalau menanam sekarang di 2025, saat tantangan 2026 datang, pohon kalian sudah siap panen. Tanaman 5, jahe merah dan kapulaga. Rahasia terakhir untuk lahan super sempit, rempah-rempah, jahe merah dan kapulaga. Mengapa rempah berharga? Nusantara dulu diminati ratusan tahun karena rempah. Segenggam rempah setara segenggam emas. Di masa depan, rempah tetap jadi komoditas yang dicari. Jahe merah, apotek hidup. Produk premium dengan kandungan minyak atsiri tertinggi, rasanya paling pedas, khasiatnya paling kuat. Di era kesadaran kesehatan tinggi, orang mencari penguat imun alami. Jahe merah, andalannya. Raja lahan sempit, tidak butuh sawah,
Optimal di karung atau polybag. Punya teras atau lorong? Cukup. Satu karung bisa menghasilkan 1-3 kilogram. Kalau punya 50 karung, hitung sendiri. Jahe merah tangguh, tidak butuh perawatan ekstra. Makin tua, makin pedas, makin tinggi harganya. Kapulaga, ratu rempah. Salah satu rempah termahal dunia. Suka teduh, cocok ditanam di bawah pohon pisang. Satu lahan, 2 sumber hasil. Atas pisang, bawah kapulaga. Kapulaga kering bisa disimpan tahunan. Tidak perlu jual saat harga turun. Tahan, atur stok, tunggu harga naik baru lepas. Ini aset liquid yang kalian kendalikan. Strategi simpanan kering. Rempah kering adalah tabungan jangka panjang dengan 3 fungsi. Pertama, tabungan darurat. Butuh dana mendadak, bawa ke pengepul. Kedua, stok kesehatan. Untuk keluarga, mandiri secara kesehatan. Ketiga, nilai tukar. Komoditas real punya nilai tukar kuat. Menanam rempah adalah strategi lindung nilai aset dengan komoditas nyata. Teman-teman asupan otak, mari kita rangkum. Dari awal kita bicara tantangan 2026, tekanan ekonomi, kemandirian pangan. Untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini, tantangan bukan halangan. Tantangan adalah peluang. Saat harga pasar naik, tim cabai sedang panen raya. Tim jagung, tulang punggung industri. Tim sayuran, perputaran harian. Tim pisang dan pepaya, aset pensiun, tumbuh sendiri. Tim rempah, apoti hidup bernilai tinggi. Bedanya hanya satu, posisi. Konsumen yang mengikuti harga, atau produsen yang menikmati nilai tambah. Hancurkan alasan klasik. Tidak punya tanah luas, bukan alasan. Tidak punya modal, benih sangat terjangkau. Tidak punya waktu, pisang tumbuh sendiri. Mulai dari sekarang, 1 polybag, 1 biji, 1 rimpang. Pagi ini beli benih, sore ini isi pot, besok pagi siram. Langkah kecil yang membedakan kalian dari yang hanya bicara tanpa aksi. Tanah kalian, sekecil apapun, adalah kedaulatan dan aset produktif kalian. Jangan biarkan menganggur, ubah menjadi sumber hasil, benteng pertahanan. Tahun 2026, untuk kita yang sudah siap, kita akan berdiri tegak. Prinsipnya, jadilah produsen saat orang lain hanya jadi konsumen. Jadilah pemberi manfaat saat orang lain membutuhkan. Jadilah pemimpin di atas tanah kalian sendiri.